Media Malaysia mengatakan pendukung Harimau Malaya patut malu dan cemburu. Serigala Putih buas datang, Shin Tae-yong mengatakan kami bisa ke final. Media Vietnam terkesan lihat statistik Timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan. Kabar pemain Timnas Indonesia di Eropa, Jay Itzes main full lagi, Venezia kukuh di 3 besar seri B. Media Malaysia mengatakan pendukung Harimau Malaya patut malu dan cemburu. Timnas U23 Indonesia membuat kejutan besar di Qatar usai berhasil mengamankan satu tempat ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kesuksesan yang diraih Timnas U23 Indonesia itu pun menarik perhatian para pemerhati dan pecinta sepak bola di Malaysia. Bahkan ada yang menyandingkannya dengan perjalanan Timnas U23 Malaysia di ajang Piala Asia U23 2024. Orang yang membandingkan penampilan Indonesia dan Malaysia mungkin ada dasarnya, mengingat keduanya merupakan sesama wakil Asia Tenggara. Melihat apiknya penampilan tim sepak bola Indonesia belakangan ini membuat publik Malaysia patut malu dan cemburu. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh salah satu media Malaysia. Sejatinya, Timnas U23 Indonesia patut mendapat pujian berdasarkan performa dan gaya permainan yang ditampilkan para pemainnya di turnamen tertinggi Asia tersebut, tulis media Malaysia. Supporter Harimau Malaya berhak cemburu dengan kemajuan sepak bola Indonesia saat ini. Termasuk skuad mudanya yang juga berhasil mengakhiri penantian 32 tahun untuk meraih medali emas SEA Games pertama kali tahun lalu saat Malaysia terdampar di babak penyisihan grup di Kamboja. Lanjut media tersebut. Serigala Putih buas datang, Shin Tae-yong mengatakan kami bisa ke final. Timnas U23 Indonesia akhirnya bertemu Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Sebelum Piala Asia U23 2024 ini bergulir, Uzbekistan adalah salah satu favorit juara bersama Arab Saudi dan dua tim kuat Asia Timur, Korea Selatan dan Jepang, termasuk tuan rumah Qatar. Indonesia adalah debutan di turnamen 2 tahunan itu, sementara ketiga tim lainnya sudah menjadi pelanggan tetap. Uzbekistan sebelumnya sudah tampil 5 kali menjadi juara tahun 2018 di Cina dan runner-up pada edisi terakhir tahun 2022 saat menjadi tuan rumah. Jadi, Timnas U23 Indonesia kini menjadi satu-satunya underdog di tengah 3 jagoan Piala Asia U23. Sesuai julukannya, Uzbekistan memang tim paling buas, paling kuat, dan sempurna di Piala Asia U23 2024 ini. Tim asuhan Timur Kapadze itu selalu menang hingga perempat final, tak pernah kebobolan, dan mencetak gol terbanyak. Namun, seperti kata Shin Tae-yong, Garuda Muda kini sudah tak gentar menghadapi tim manapun setelah membungkam Korea Selatan. Media Vietnam terkesan lihat statistik Timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia kembali menjadi sorotan publik sepak bola menyusul penampilan impresif di Piala Asia U23 2024. Kemenangan mengejutkan tim Merah Putih atas juara edisi 2020 menjadi perhatian media Vietnam, Snews.vn. Lebih khusus, Snews terkesan melihat statistik dominan Rizky Ridho DKK sepanjang 120 menit. Pasalnya, Indonesia unggul hampir di semua aspek baik menyerang maupun bertahan. Indonesia total melepaskan 21 tembakan, hampir 3 kali lebih banyak dari Korea Selatan hanya 8. Indonesia bermain lebih baik dari Korea dalam segala aspek, tulis Snews.vn. Ini adalah hal yang jarang terjadi ketika tim Asia Tenggara menghadapi tim papan atas di Asia. Melihat hasilnya, ini bisa dianggap sebagai kejutan terbesar di Piala Asia U23 tahun ini. Menghadapi lawan yang kuat, Indonesia bermain adil, tanpa ragu dan bermartabat menentukan nasibnya sendiri, tambahnya. Pantas Shin Tae-yong sedih, dampak kekalahan Korea dari Indonesia memang mengerikan.
Federasi Sepak Bola Korea Selatan merilis pernyataan resmi pasca tersingkir dari Piala Asia U23 2024 usai dikalahkan timnas U23 Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kekalahan Korea Selatan dari timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 diakui Shin Tae-yong membuatnya sangat sedih. Ternyata hal tersebut bukan tanpa alasan. Dampak tersingkirnya Korea dari Piala Asia U23 2024 usai kalah dari Indonesia memang mengerikan. Kekalahan dari Indonesia mendapat sorotan tajam dari masyarakat Korea. Federasi dituding sebagai satu-satunya pihak yang wajib bertanggung jawab. Pihak KFA telah menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada publik negeri Gingseon dengan janji-janji perbaikan pengelolaan timnas. Lebih lanjut, KFA juga menegaskan akan lebih bertanggung jawab lagi dalam membina dan memberikan dukungan untuk tim nasional. Demi tidak mengulang kekalahan yang sama seperti saat dipecundangi Indonesia di Piala Asia U23 2024 saat ini. Langkah nyata dari sikap KFA pasca kekalahan dari Indonesia adalah menunjuk pelatih baru untuk tim nasional. Hwang Son-hong sejatinya digadang-gadang menjadi pelatih baru timnas senior. Namun kegagalan di Piala Asia U23 2024 akan sangat berdampak pada itu. KFA yakin dengan segera menunjuk pelatih baru, timnas Korea akan kembali memberikan kebahagiaan untuk para pendukung lewat permainan yang menghibur. Kabar pemain timnas Indonesia di Eropa, Jay Idzas main full lagi, Venezia kukuh di 3 besar Seri B. Venezia mengalahkan Cremonese 2-1 di Penzo Stadium pada laga matchday ke-35 Seri B. Para pemain Laguna bangkit dari ketinggalan untuk memenangkan pertandingan atas Cremo dan mengkonsolidasikan posisi mereka dalam perlombaan untuk promosi Seri A. Cremonese, di sisi lain, tetap berada di peringkat 60 dan tetap berada di peringkat keempat, namun kini hanya berada dalam posisi untuk melakukan konsolidasi demi lolos ke babak playoff. Jay Idzas beraksi bersama Venezia di Seri B 2022-30 2024. Bek timnas Indonesia, Jay Idzas tampil penuh dalam laga ini. Venezia masih di zona yang tepat untuk mendapatkan tiket promosi ke Seri A musim depan. Diketahui, 2 penghuni teratas klasemen akhir Seri B akan promosi otomatis ke Seri A, sementara penghuni posisi ketiga dan ke-8 harus memperebutkan tiket promosi melalui jalur playoff. Semifinal Piala Asia U23, perang negara dari 4 penjuru, Timnas Indonesia U23 gendong ASEAN. 4 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket final ialah Timnas Indonesia U23, Jepang U23, Uzbekistan U23, dan Irak U23. Keempat tim ini berasal dari sub-benua berbeda. Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara, Jepang Asia Timur, Uzbekistan Asia Tengah, dan Irak Asia Barat. Dalam laga semifinal, Indonesia akan bertemu dengan Uzbekistan sementara Jepang bersua Irak. Skuad Garuda Muda menjadi pendendong ASEAN setelah Vietnam tersingkir di perempat final, kalah dari Irak 0-1. Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di Piala Asia U23 2024 setelah Vietnam tersingkir di perempat final. 3 tim terbaik Piala Asia U23 2024 yang meliputi juara, runner-up, dan peringkat ketiga berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024 pada 26 Juli 11 Agustus tahun ini. Sementara, posisi keempat Piala Asia U23 akan masuk playoff Olimpiade Paris melawan ranking keempat Piala Afrika U23 2023, Timnas Guinea U23. Di Jepang pada 9 Mei 2024.